5. Perjuangan para pahlawan. Para pahlawan berjuang dengan bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari penjajah. Jasa-jasa para pahlawan patut kita hargai dan perjuangan mereka patut kita teladani. Tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau menjadi tokoh penting dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta, beliau membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970 setelah menderita sakit ginjal. Soekarno juga menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Muhammad Hatta juga dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Jasa beliau dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, beliau memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bunda. Selanjutnya yaitu ada Bung Tomo. Dr. Sutomo atau biasa dikenal dengan sebutan Bung Tomo dilahirkan tanggal 3 Oktober 1920. Sejak kecil ia aktif dalam kepanduan bangsa Indonesia. Bung Tomo diangkat sebagai ketua Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau yang dikenal dengan BPRI di Surabaya. Bung Tomo meninggal dunia di Mekah pada tanggal 7 Oktober 1981 saat menunaikan ibadah haji. Pada tanggal 10 November 2008, Bung Tomo dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Selanjutnya ada Jenderal Sudirman. Sudirman dilahirkan di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Sejak kecil Sudirman mengisi waktu luangnya dengan aktif di Hizbul Wathan, organisasi kepaduan milik Muhammadiyah. Pada masa penduduk Jepang, Sudirman bergabung dengan PETA. Ia bahkan diangkat sebagai Daidangko PETA Banyumas. Pada awal kemerdekaan ia memimpin TKR Banyumas. Jenderal Sudirman mendapat sebutan Bapak Tentara Nasional Indonesia. Usai bergerilya selama berbulan-bulan, kondisi kesehatan Sudirman semakin memburuk. Ia meninggal dunia karena penyakit paru-paru pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang. Sikap kepahlawanan juga terjalin dari sikap beberapa raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Beberapa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. 1. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan yang berada di Nanggroe, Aceh Darussalam. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Aceh mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran dalam Islam. Yang kedua ada Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini berada di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Gorontalo dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam di Sulawesi bagian selatan pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini terbentuk dari gabungan dua negara yaitu Goa dan Talo. Pada tahun 1653 sampai 1669, Makassar berada di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Makassar mencapai masa kejayaan. Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaan di Nusa Tenggara. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya dan semangat perjuangan untuk Makassar lebih besar.
Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kedatuan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara dengan daerah kekuasaannya berdasarkan peta membentang dari Sumatera. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya bernama Daputayang Sri Jayanasa. Memimpin Sriwijaya dengan mendukung pendidikan pendeta Buddhis di Nalanda. Di masa kepemimpinannya, Sriwijaya menjadi penguasa perdagangan di Melayu.